Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Alfamni Gapri. Pada konten kali ini saya ingin cerita. Saya itu takjub teman-teman dengan kemampuan jenis ikan yang satu ini, yakni Brasmut pleco. Nah, di sini mau saya buktikan ya bahwasanya ikan ini sangatlah bermanfaat, lebih-lebih untuk para breeder ikan-ikan di luar sana yang menggunakan akuarium sebagai media peliharanya. Kenapa saya bilang seperti itu? Ya karena ini terbukti akuarium yang awalnya berlumut jadi bening, jadi bersih. Nah, pada video kali ini kita mau coba buktikan bahwasanya ikan ini sangat bermanfaat. Nah, ini kita mau pindahkan ke sini, teman-teman. Nah, jadi kita mau pindahkan ke tempat ini. Lalu ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini lumutan semua. Di sebelah sana juga lumutan, di sebelah depan sini juga ada lumutnya, ini dikit-dikit. Samping juga ada, belakang ada. Nah, kita lihat kinerjanya dia sampai 2-3 hari ke depan. Lalu kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Jadi kita hanya butuh, tergantung sih, kalau akuarium kita di tempat kita ada banyak, ya kita butuh banyak. Kalau akuarium kita, nah ini saya di indoor ini hanya butuh 1 atau 2 kayaknya. Nah, tapi saya cuma pakai 1. Jadi ikan yang satu ini saya pindah-pindah, saya putar. Jadi awalnya saya pakai di sini. Ini sudah mulai lumutan dikit tapi masih oke lah. Dilihat secara visual masih bening. Kita lihat ikannya juga masih sangat kelihatan. Habis dari sini, terus ke sini, ke sini. Nah, ini belum. Ini karena ini masih bening-bening, jadi saya langsung lompatkan ke sini, teman-teman. Nah, kita mau lihat kinerjanya. Lah, ini baru beberapa saat ini sudah kelihatan ada yang dimakan lumutnya. Jadi PR kita nantinya pada akhirnya tuh nggak pakai kuras total, teman-teman. Selain menjadi alasan kenapa saya pakai ikan Brasmut ini, ya memang kita kan tahu ketika pelihara ikan gapi itu dia lebih rawan berpenyakit atau rawan sakit ketika kita membuat dia adaptasi. Nah, yang membuat dia adaptasi kan kuras total. Nah, saya mengurangi adanya kuras total di indoor, teman-teman. Makanya saya ini inisiatif mendatangkan pekerja yang satu ini, ya ini ikan Brasmut pleco. Dengan seperti ini kita hanya sifon saja. Jadi setelah ikan pleco Brasmut ini atau Brasmut pleco ini nanti menggerogoti semua lumutnya, itu biasanya akuariumnya pasti akan kotor sekali dengan kotorannya ikan Brasmut ini. Ya seperti ini tadi, teman-teman. Tapi tenang, kotorannya nggak berhamburan, kotorannya itu berada di dasar semua. Jadi tugas kita hanya sifon. Nah, sedangkan kita memang ada jadwal sifon seminggu sekali, jadi ya aman lah. Jadi ikan bisa senantiasa bergerak, selalu sehat. Kemungkinan insya Allah ya, ini juga salah satu usaha saya dalam memelihara ikan gapi agar tetap sehat. Makanya saya coba datangkan ikan Brasmut ini yang alhamdulillah ternyata sangat bermanfaat, teman-teman. Jadi saya nggak perlu nguras total untuk gosok-gosok ini kacanya. Saya cukup naruh ikan ini selama 3-5 hari tergantung akuariumnya seberapa besar, karena dia kan untuk menjangkau yang luas otomatis perlu waktu yang lebih lama. Nah, setelah dibersihkan otomatis ya kita hanya butuh sifon
kotoran-kotoran yang ada di dasarnya aja, kotoran ikan pleconya itu. Jadi kita nggak perlu mengurasnya secara total. Nah itu dia sedang bekerja itu. Sedang bekerja. Jadi ini contohnya. Jadi habis dimakan itu lumutnya jadi agak bening. Kalau dibandingkan dengan kita gosok secara total pasti lebih besar atau lebih bersih digosok pastinya teman-teman. Tapi dengan kita nggak pakai gotong akuarium atau nggak pakai ngangkat-ngangkat akuarium yang sebesar ini, apalagi itu kan juga pasti lebih memudahkan kita dalam merawat akuarium tersebut. Jadi nggak perlu kita angkat ke tempat bersih-bersih, kita gosok, kita bilas, kita taruh lagi, ya itu sudah pasti lama. Nah dengan kita ada pekerja baru yakni ikan berasmut pleco, akhirnya kita bisa sangat mempersingkat waktu teman-teman. Jadi sangat memudahkan lah kita dalam memelihara ikan gapi seperti itu teman-teman. Nah ini nantinya saya stop dulu, kita lihat hasilnya bagaimana kinerja ikan berasmut pleco ini ke depan. Nah, kita tunggu, kita akan lanjutkan di next pertemuannya kita ketika sudah dibersihkan oleh ikan berasmut pleco. Mungkin sekitar 2 hari lah prediksi saya. Nah jadi sekitar 2 harian nanti saya lanjutkan videonya seperti itu teman-teman. Jadi ini saya simpan dulu videonya, nanti saya lanjutkan ke hasil kinerja ikan tersebut. Di sini nggak ada rekayasa teman-teman ya, insya Allah nggak ada tipu-tipu. Jadi benar-benar saya real kita aja. Dan di sini saya juga diskusi tanpa skrip. Dan di sini saya ya memang sudah membuktikan sendiri. Ya memang nggak sebersih itulah, ini kan masih ada lumutnya dikit. Di situ sudah mulai tumbuh lagi, kalau itu sudah tumbuh lagi. Kalau hasil kinerjanya dia ya ini, yang awalnya seperti itu tapi rata segini awalnya berlumutnya, tapi akhirnya dasarnya juga awalnya seperti itu, lumutan hijau semua, itu jadi seperti ini dasarnya. Ada contoh lagi akuarium yang sebesar ini. Nah di sini saya taruh ikan berasmut pleco itu sebanyak berapa ini, 1 2 3 4, nggak cuma 4 kok perasaan. Ayo cuma kelihatan 4 ya, sekitar 5 ekor kok kayaknya, 5 ekor di sini ikan berasmut pleconya. Nah itu dengan kinerjanya dia, alhamdulillah akuarium saya nggak pakai ngosok-ngosok lagi ya, ini tapi masih ada lah dikit-dikit masih ada. Tapi sebelum saya pakai itu hampir semua dinding akuarium itu berlumut hijau teman-teman. Setelah saya pakai itu ya tinggal ada dikit-dikit lah. Nah, setidaknya paling kita jadi gosoknya itu per 2 bulan sekali kayaknya. Yang awalnya saya bisa seminggu sekali ngosok atau menggosok kaca-kaca akuarium. Dengan adanya berasmut kita cuma menggosok bisa 2 sampai 3 bulan baru menggosok kayak gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali teman-teman. Ya sudah gitu saja, nanti kita lanjut ke video hasil dari kinerja ikan berasmut pleco. Oke siap. Nah di sini bisa kita lihat setelah 2 hari lebih, belum sampai 3 hari sih ini, belum sampai 3 hari tapi bisa kita lihat hasilnya sekarang. Kemarin yang awalnya lumutan ini berubah jadi kotoran. Maksud saya bukan berarti dia malah lebih kotor dari yang kemarin, bukan. Jadi dari sisi kacanya dia sudah bersih, walaupun bersihnya nggak benar-benar kinclong ya teman-teman, masih ada sedikit-sedikit lumut. Nah, tapi dasarnya kalau dibandingkan dengan yang kemarin itu lebih kotor yang sekarang. Tapi kotoran yang ada di dasar ini adalah kotoran dari ikan pleco itu sendiri atau ikan berasmut pleco itu sendiri teman-teman.
makanya dia tergolong. Nah, ini dia penampakannya ikannya. Nah itu dia ikannya. Nah, itu awalnya itu gelumutan kayak ini loh, kayak yang ada di bawahnya. Nah, lumutan kayak gitu kan awalnya, kayak yang ada di ini kan tadi kan ada biofoam di sini. Nah, ternyata kalau kita angkat, nah itu kan di situ ada lumutnya. Nah, di tempat lain sudah bersih, tidak ada lumut. Ini tidak ada rekayasa teman-teman ya, benar-benar cuma kita tinggalin saja. Cuma saya tinggalin saja. Saya kasih ikan brasmut pleco itu, akhirnya kaca-kacanya sudah bening-bening lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah ini? Ya, sifon ini kan Jumat malam Sabtu, ini waktunya sifon gitu. Jadi saya mau sifon. Yuk kita lanjut ke sifon. Nah, jadi tinggal seperti ini teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat ya. Nah, di sini saya mau buktikan bahwasanya kotoran ini adalah kotoran ikan brasmut itu, bukan lumut-lumut yang malah semakin tebal, bukan. Jadi memang ini adalah kotoran ikan brasmutnya teman-teman. Ya campur sih dengan kotoran ikan yang memang berada di sini, ikan dalam hal ini PRTDE. Ya tinggal kita sifon gini aja. Ya mungkin saya stop dulu ya habis ini ya, karena ternyata agak sulit nih nyifon sambil pegang HP, pegang kamera. Yang intinya bisa teman-teman lihat lah setelah kita sifon loh kan bersih. Nah seperti itu. Udah, saya stop dulu, nanti kita lihat hasilnya, hasil akhirnya. Nah ini dia teman-teman, setelah kita sifon, ini sedang proses pengisian air. Lumayan ini nyifonnya lumayan banyak karena tadi kotor banget dari ikan brasmut pleconya. Nah bisa dilihat ya teman-teman, bisa teman-teman bandingkan dengan video sebelumnya. Nah, dengan masa dimana dia baru saya kasih, atau bahkan sebelum saya kasih ikan brasmut pleconya. Nah, kalau menurut saya sih ini jauh berbeda teman-teman. Walaupun kalau disuruh bersih banget ya enggak juga. Ini kalau benar-benar kita amati masih adalah bercak-bercak lumut, itu masih ada. Tapi jika dibandingkan dengan yang ini teman-teman, sebelumnya itu kan lumutannya itu seperti ini kan. Nah seperti inilah yang di pinggir ini. Nah pinggir itu, nah, sebelumnya seperti itu. Nah yang di depan sini ini kan ya kelihatan hijau-hijau kabut lah. Sebelumnya kan seperti itu. Akhirnya dia bisa, kacanya bisa terlihat bening dan terang seperti itu. Dan memang ya gimana ya, kalau di intinya perbandingannya itu dengan ketika kita harus susah payah bopong akuarium segini banyak untuk kita sikat dan lain-lain, itu lebih susah. Ya bisa juga sih dengan kita sikat aja di sini, terus nanti kan kotorannya atau kacanya juga bersih, tapi lumut-lumutnya nanti berhamburan. Kita tunggu sebentar baru kita sifon. Nanti kan soalnya ngendap, lumutnya ngendap, kotor-kotorannya ngendap semua baru kita sifon. Itu juga bisa, tapi itu agak rawan dengan kondisi ikannya teman-teman. Agak rawan, berpotensi ikannya itu nanti bisa bermasalah. Nah dengan cara kita kasihkan brasmut ini, insya Allah ikan tuh relatif aman, tidak ada masalah. Itu teman-teman, alhamdulillah.
Nah ini juga bisa, ini kita kasihkan brush smooth, ini lumut-lumut yang di tengah ini bisa juga bersih. Itu juga, nah itu di bawah kan ada lumut-lumut hijau itu, nah di pojok sana juga ada, nah itu juga bisa. Ya intinya manfaat dari ikan brush smooth pleco itu, yang pertama sudah pasti soal dia bisa, atau soal kemampuannya yang memang bisa membersihkan lumut yang ada di dinding-dinding akuarium. Yang kedua, nah, ini juga menjadi alasan kenapa harus, atau kenapa ikan pleco atau brush smooth pleco yang kita pakai untuk membersihkan dinding, dia itu ukurannya nggak bisa besar, maksudnya nggak sebesar yang sampai sekepalan tangan gini, yang kayak ikan sapu-sapu itu, dia nggak bisa. Dia paling besar tuh ya sampai jempol kaki aja nggak sampai dia. Ya sejempol tangan ini lebih besar dikit lah. Itu pun lama dia. Butuh waktu tahunan untuk dia mencapai ukuran maksimalnya seperti itu. Dan dia, yang ketiga, dia itu tidak mengganggu pada ikan-ikan gapi kita, itu tidak mengganggu. Selain tidak mengganggu, dia juga tidak diganggu. Akhirnya ya mereka hidup masing-masing aja. Kalau saya lihat sih, gapinya nggak ganggu ikan pleco, pleconya juga sama sekali nggak ganggu ikan gapinya, seperti itu. Maka dari itu saya pilihnya ikan brush smooth pleco itu, yang tapi ya lumayan sih, menurut saya harganya lumayan, satu ekor sekitar 25.000. Nah, atau bisa lebih, tergantung breeder masing-masing lah, atau tergantung penjualnya, seperti itu. Nah mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini teman-teman. Nah ini pengisian airnya juga mau selesai. Nah, bisa dilihat ya, cerah ya kacanya, dari lumut hijau-hijau itu sudah hilang. Tapi kalau bener-bener kita amati dari dekat, sebenarnya masih ada teman-teman, cuma ya tinggal bercak-bercak dikit lah, nggak masalah. Nah seperti itu. Jadi mungkin itu saja, terima kasih. Saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyimak video saya dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.